Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri Nurul Sifa dari kelas Psikologi B, kelompok 8 dengan NIM 210207122. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang motivasi dan juga fungsi jiwa dalam kebenaran. Sebelum masuk ke materi inti, apa sih arti dari motivasi? Motivasi dalam konteks psikologi dapat diartikan sebagai dorongan atau keinginan baik secara internal maupun eksternal yang mendorong seseorang atau individu untuk melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Motivasi juga dapat diartikan sebagai proses terbentuknya kekuatan yang kompleks dalam mempengaruhi tindakan atau perilaku manusia dalam mencapai sebuah tujuan. Menurut Usman Najati, motivasi atau dorongan ialah kekuatan penggerak yang bersifat fisiologis yang membangkitkan kegiatan dalam diri makhluk hidup atau manusia yang didasari oleh tujuan tertentu. Dalam perspektif Islam, motivasi manusia meliputi dua hal. Yang pertama adalah motivasi untuk berbuat baik, dan yang kedua adalah motivasi untuk berbuat jahat. Jiwa dalam Islam dianggap sebagai karunia dan juga amanah dari Allah, maka pengelolaannya merupakan tanggung jawab dari setiap individu itu sendiri. Dalam perspektif Islam, fungsi jiwa meliputi 4 poin. Yang pertama ada ketakwaan. Jiwa berperan dalam mencapai ketakwaan. Dalam prosesnya di kehidupan sehari-hari, ketakwaan mencakup 3P, yaitu pemahaman, penghormatan, dan juga pelaksanaan. Artinya, pertama, kita memahami tentang teori atau ajaran-ajaran Islam. Kedua, kita menghormati dan juga meyakini ajaran-ajaran tersebut. Dan yang terakhir dalam pelaksanaannya, yaitu berbentuk perilaku yang sesuai dengan norma dan ajaran Islam di kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada akhlak yang baik. Jiwa memiliki peran dalam proses peningkatan diri. Saat kita melakukan improve diri kita menjadi lebih baik, tentunya berkaitan dengan fungsi jiwa yang membentuk akhlak yang baik. Seperti namanya tazkiyat an-nafs, nafs yang artinya nafsu, maka saat kita berproses menjadi lebih baik, maka akan ada usaha yang kuat dalam mengendalikan nafsu. Seperti yang sudah dipelajari bahwa nafsu itu dibagi menjadi 3. Terlepas dari itu semua, berkaitan dengan peran jiwa dalam pembentukan akhlak yang baik. Yang ketiga ada pertanggungjawaban. Saat jiwa diuji dengan berbagai macam godaan yang ada di muka bumi ini, seseorang akan memilih jalannya sendiri. Mereka akan memilih jalannya masing-masing yang tentunya akan berbeda-beda satu sama lain. Dari proses ini akan datang hari di mana kita harus mempertanggungjawabkan semua yang telah kita perbuat di dunia ini. Inilah yang disebut sebagai fungsi jiwa sebagai pertanggungjawaban atau hisab. Terakhir di poin keempat ada pengembangan hubungan dengan Allah. Tentunya ini merupakan fungsi yang paling mendasar dari semuanya, bahwa jiwa berfungsi sebagai penghubung untuk terus terkoneksi dengan Allah. Caranya bagaimana agar jiwa kita senantiasa terkoneksi dengan Allah? Yang pertama adalah perbanyak ibadah dan juga doa. Selanjutnya yaitu struktur kebenaran. 5 dimensi pada manusia yang memiliki potensi untuk mencari, menemukan, dan juga menerima kebenaran atau ilmu pengetahuan, yaitu yang pertama al-jism, yang kedua al-akal, ketiga al-qalb, ar-ruh, dan juga al-fitrah. Namun, ada 2 dimensi yang saling berkesinambungan untuk mencapai puncak saat mencari kebenaran, yaitu al-jism yang artinya indrawi atau sensori, dan juga al-akal yaitu pikiran yang rasional. Segala sesuatu yang tidak bersumber dari keduanya, yaitu indrawi sensori atau akal yang rasional, diyakini sebagai sesuatu yang tidak ada, tidak benar, tidak logis, dan juga tidak masuk akal. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan pemaparan materi yang cukup singkat dapat memberikan manfaat bagi seluruh orang yang menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.